Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Samara, NIM M3117030 dari kelas TIB Angkatan 2017, Program Studi D3 Teknik Informatika, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di video ini saya akan mendemokan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Kemahasiswaan D3 Teknik Informatika Modul Kompetisi. Yuk langsung simak videonya. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman utama dari Sistem Informasi Kemahasiswaan D3 Teknik Informatika yang bisa kita singkat sebagai SIWATI. Saya mau jelasin sedikit tentang sistem ini. Jadi SIWATI itu merupakan gabungan dari 3 sistem yang terintegrasi menjadi satu. Yang bagian saya yaitu model kompetisi. Yang pertama ada SIWATI individu akun, yang kedua SIWATI modul kompetisi, dan yang ketiga SIWATI pengajuan dana dan prestasi. SIWATI individu akun itu berfungsi sebagai pengelolaan data individu, sedangkan SIWATI modul kompetisi yaitu berfungsi sebagai mengelola data kompetisi dan publikasi. Dan untuk SIWATI pengajuan dana dan prestasi sebagai tempat pengajuan dana lomba dan pengelolaan data prestasi dari mahasiswa D3 Teknik Informatika. Untuk ke halaman utama SIWATI modul kompetisi, kita bisa menekan pada menu kompetisi di halaman utama SIWATI. Nah, di sini terdapat daftar kompetisi yang ada pada sistem. Kita coba lihat salah satu detail dari kompetisi. Berikut adalah halaman detail dari kompetisi yang kita pilih. Di sini terdapat nama, kemudian kepanjangan, deskripsi, jadwal registrasi, jadwal pelaksanaan, kemudian ada keterangan, biaya pendaftaran, hadiah, tautan kategori, daftar label, dan daftar panduan. Halaman utama ini diperuntukkan untuk pengguna yang tidak memerlukan login terlebih dahulu. Di sistem ini memiliki 7 aktor. Yang pertama, admin, kemudian mahasiswa, dosen, kepala program studi, sekre, emailcom, dan kemahasiswaan, yaitu mawak. Di sini merupakan halaman daftar kompetisi yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian kita ke halaman about. Di sini terdapat penjelasan dari sistem informasi kemahasiswaan D3 TI. Nah, kita akan langsung login sebagai admin dulu. Pilih perannya dan login. Jadi ketika kita sudah berhasil login, kita akan diarahkan ke bagian SIWATI modul individu akun terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menekan menu kompetisi dan kita akan langsung diarahkan ke bagian kompetisi. Nah, ini merupakan dashboard dari aktor admin. Terdapat total kompetisi, total penyelenggara kompetisi. Kemudian di sini kita bisa mengolah data kompetisi, data penyelenggara, melihat daftar kompetisi dan timeline dari kompetisi. Berikut adalah daftar kompetisi yang ada pada sistem. Kita akan mencoba untuk menambah data kompetisi. Nah, sekarang kita akan menambahkan data kompetisi. Kita isi terlebih dahulu nama kompetisi,
tahun, kepanjangan, deskripsi jika ada, kemudian label, kategori, nama penyelenggara. Jika nama penyelenggara yang kalian inginkan belum ada di sini, teman-teman bisa memasukkan data penyelenggara baru di halaman pengelolaan data penyelenggara ya. Nanti bakal saya tunjukin. Kemudian kita pilih skala kegiatan, kota atau kabupaten, kemudian masukkan tanggal registrasi, tanggal pelaksanaan, kemudian kita tambahkan informasi tentang biaya pendaftaran, hadiah, pautan jika ada, keterangan jika ada. Kemudian kita bisa memasukkan poster yang kita inginkan. Kemudian kita bisa mengisi panduan dari setiap kompetisi yang ada. Jadi dalam satu data ini merupakan data keseluruhan dari satu event besar. Kita akan contohkan dari Smart IT Fest Universitas 11 Maret memiliki kompetisi yaitu dalam desain web, kemudian karya ilmiah, dan desain UI UX. Jadi poster dan panduan dari setiap kompetisi tersebut akan dimasukkan dalam satu data event SIP ini. Kita akan submit. Oke. Berhasil ya. Di sini merupakan halaman dari ubah data kompetisi. Kita akan kembali ke halaman pengelolaan data kompetisi. Nah, di sini untuk pengguna yang berperan sebagai MAWA, admin, sekre, dan kepala program studi, terdapat fitur mengunduh rekap keseluruhan data kompetisi yang ada pada sistem. Kita tekan tombol download, maka rekap data akan otomatis terunduh di device teman-teman. Seperti ini. Nah, berikut adalah halaman pengelolaan dari daftar label kompetisi. Jadi, di sini merupakan kumpulan label yang terdapat pada suatu kompetisi. Kita akan coba tambah. Nah, di bagian tambah ini kita bisa memilih label yang belum kita masukkan. Kita juga bisa menghapus. Hal ini juga sama dengan daftar kategori kompetisi. Kemudian kita akan ke halaman pengelolaan dan skala kegiatan. Di sini terdapat form skala kegiatan. Kita bisa menambah skala kegiatan baru. Kita juga bisa mengedit dan menghapus. Kemudian di sini merupakan halaman pengelolaan pengelolaan data kategori kompetisi. Di sini kita bisa menambahkan kategori baru beserta prioritas. Jadi guna prioritas ini nantinya kita bisa menampilkan data kompetisi berdasarkan kategori yang prioritasnya diutamakan.
Kemudian ini halaman pengelolaan data label. Di sini terdapat form tambah data label. Kita bisa mengedit dan menghapus. Kemudian ini adalah halaman data panduan dari setiap kompetisi. Kita akan coba klik detail, maka akan muncul data panduan dari suatu kompetisi yang kita pilih. Di sini kita juga bisa menambah data panduan kompetisi dan mengedit data panduan kompetisi. Nah, ini merupakan halaman poster dari kompetisi. Kita bisa melihat detail poster dengan menekan pada bagian detail poster seperti ini. Kita juga bisa menghapus poster dan menambah poster. Di sini juga terdapat halaman grafik yang akan menampilkan grafik kompetisi berdasarkan kategori berdasarkan kategori dan tahun yang kita pilih. Sini saya akan coba pilih tahun 2020 dan langsung menekan tombol generate. Oke. Sini grafiknya langsung muncul. Kemudian kita ke halaman pengelolaan data penyelenggara. Di sini terdapat data penyelenggara kompetisi. Kemudian kita juga bisa menambah penyelenggara baru, memasukkan jenis, nama, dan prioritas. Kita juga bisa mengubah data penyelenggara dan menghapus data penyelenggara. Kemudian ini merupakan halaman pengelolaan data jenis penyelenggara kompetisi. Di sini terdapat form tambah jenis penyelenggara. Kita juga bisa mengedit dan menghapus data jenis penyelenggara. Kita akan menekan menu poster kompetisi, maka akan muncul daftar kompetisi seperti pada halaman utama. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan kategori yang kita pilih ataupun label yang kita pilih. Kemudian halaman ini adalah halaman yang nantinya akan menampilkan timeline dari kompetisi yang kita pilih. Jadi sini saya akan memilih Gemastik, kemudian kita klik tombol cari. Maka timeline kompetisi akan muncul seperti ini. Untuk yang berwarna merah itu menandakan jadwal registrasi dari kompetisi, sedangkan untuk yang berwarna biru menandakan bahwa itu adalah jadwal pelaksanaan dari kompetisi. Nah, kompetisi ini nantinya juga dibutuhkan untuk Siwati modul pengajuan dana dan prestasi. Jadi untuk mahasiswa yang ingin memasukkan data prestasi yang pernah mereka raih, mereka bisa mengisi data kompetisi terlebih dahulu di sistem ini. Jadi saya tidak akan login sebagai Mawa dan Sekre karena tampilannya sama persis dengan admin. Jika kita ingin sign out, kita bisa menekan tombol individu akun. Kita akan ke modul individu akun, kemudian klik sign out. Ini kita akan login lagi sebagai mahasiswa.
Di sini sama ya, kita awalnya setelah berhasil login akan diarahkan ke individu akun terlebih dahulu. Jadi sini saya akan tinggal refresh saja. Nah, ini merupakan halaman utama dari pengelolaan aktor mahasiswa. Jadi tampilannya juga sama untuk dosen dan juga emailcom. Jadi nanti saya tidak akan mencontohkan, maksudnya tidak akan mendemokan untuk aktor dosen dan emailcom karena tampilannya sama persis dengan untuk aktor mahasiswa ini ya. Ini terdapat daftar kompetisi, kita bisa melihat detail seperti ini. Untuk aktor, mahasiswa, dosen, dan emailcom hanya bisa menambah data kompetisi baru dan data penyelenggara baru. Jadi di sini ada form tambah data kompetisi sama dengan yang sudah saya demokan tadi ya di aktor admin. Kemudian di sini terdapat daftar penyelenggara. Jika belum ada penyelenggara yang kita inginkan, kita bisa menambah di sini. Kemudian juga untuk aktor mahasiswa, dosen, dan emailcom bisa menampilkan timeline dari kompetisi. Untuk halaman dashboard kepala program studi, di sini terdapat total kompetisi, total penyelenggara kompetisi, kemudian tambah data kompetisi, unduh rekap data kompetisi, kemudian kita bisa menampilkan daftar kompetisi, kemudian mengelola data penyelenggara kompetisi dan menampilkan timeline dari kompetisi. Nah, di sini sama, pada daftar kompetisinya akan menampilkan data kompetisi yang ada pada sistem. Kemudian kepala program studi juga bisa menambahkan data kompetisi baru di sini. Kemudian terdapat halaman daftar penyelenggara. Kepala program studi juga bisa menambah penyelenggara baru dan juga menampilkan timeline kompetisi. Kepala program studi juga bisa melihat grafik tahunan untuk data kompetisi yang ada. Dan yang terakhir, kepala program studi juga bisa mengunduh rekap data kompetisi di sini. Sekian demo sistem informasi kemahasiswaan D3 Teknik Informatika modul kompetisi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.